Selamat pagi anak-anak kami. Apa kabar kalian hari ini? Bapak berharap semua dalam keadaan sehat-sehat saja. Hari ini kita bersyukur kita kembali belajar bersama-sama, walaupun masih secara online, tapi patut kita syukuri bahwa kalau hari ini kita bisa kembali belajar, semua karena anugerah Tuhan. Baik anak-anak kami, sebelum kita mulai untuk pelajaran hari ini, kita akan bersatu di dalam doa. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kami bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu dalam hidup kami, sehingga sampai hari ini kami ada sebagaimana ada, dan kami juga mengucap syukur Tuhan karena mulai hari ini kami kembali belajar seperti biasa, dan semua karena kekuatan dan anugerah Tuhan yang Tuhan berikan bagi kami. Dan kami serahkan pelajaran kami pada hari ini, biarlah kiranya setiap materi yang kami pelajari, Roh Kudus yang akan menolong dan memberikan kami pemahaman dan pengertian. Terima kasih untuk berkat-Mu, terima kasih untuk anugerah-Mu. Amin. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar dari materi pendidikan agama dan budi pekerti. Kita mulai dari bab 1 tentang pribadi dan lingkunganku. Bangga dan syukur atas keanekaragaman dan kesatuan bangsa Indonesia. Tujuan pembelajaran, siswa dapat menjelaskan keberagaman, keanekaragaman, dan kesatuan bangsa Indonesia. Siswa dapat bersyukur kepada Tuhan atas keanekaragaman dan kesatuan bangsa Indonesia. Anak-anak, coba perhatikan gambar berikut. Ada gambar yang pertama, ada gambar yang kedua, dan ada gambar yang ketiga dan yang keempat. Dari gambar tersebut kita bisa melihat bagaimana keberagaman dan keanekaragaman yang ada di Indonesia. Ya, setelah anak-anak mengamati dan memperhatikan gambar berikut, Bapak akan bertanya, pakaian adat apakah itu? Nah, yang pertama adalah ada pakaian Betawi Jakarta. Yang kedua, ada pakaian adat Bali. Dan ketiga, ada pakaian adat dari daerah mana? Dari daerah Kalimantan. Dan yang terakhir dan yang nomor 4 adalah ada pakaian adat dari daerah Papua. Yang artinya ini adalah sebagian contoh-contoh yang kecil keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia. Nah, negara Indonesia memiliki kekayaan alam dan budaya. Nah, pakaian daerah tadi merupakan bagian kecil dari kekayaan keanekaragaman di Indonesia. Yang artinya keanekaragaman budaya Indonesia tidak hanya terdiri dari pakaian adat saja, masih banyak lagi seperti tarian, ya, seperti budaya-budaya yang lain yang kita jumpai di bangsa kita Indonesia. Nah, itu ya anak-anak. Meskipun memiliki banyak keanekaragaman, namun tetap satu kesatuan. Nah, hal ini tertuang dalam semboyan bangsa Indonesia. Apa semboyan bangsa Indonesia, anak-anak? Yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun berbeda-beda tetapi kita satu tujuan. Ya,
Walaupun kita banyak perbedaan agama, banyak budaya, perbedaan ras, tapi kita tetap satu, ya, kita tetap satu. Dan hal ini telah tertuang dalam semboyan bangsa Indonesia. Apa itu? Yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian, karena kekayaan alam dan budayanya, banyak warga dunia yang merasa tertarik. Nah, artinya apa? Yang tadi, negara kita adalah merupakan negara yang sangat kaya akan alam dan budayanya, sehingga negara-negara lain sangat tertarik. Bahkan mereka ingin belajar bagaimana tentang keberagaman yang ada di negara kita Indonesia. Nah, oleh sebab itu, kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia perlu mengangkat rasa bangga dan syukur atas keanekaragaman itu. Kita sebagai anak-anak Indonesia yang lahir di Indonesia, kita harus memiliki kesabaran, memiliki kesadaran untuk berbangsa dan bernegara. Ya, dan kemudian kita juga harus bangga dan bersyukur karena di negara kita ini sangat-sangat banyak dan sangat kaya akan kebudayaan. Bagaimana pandangan kitab suci tentang keberagaman tersebut? Mari kita baca dari kitab Mazmur 145 ayat 1 sampai 15. Nah, anak-anak boleh buka Alkitab, silakan baca dari kitab Mazmur pasal 145 ayat 1 sampai 15. Silakan dibaca. Nah, anak-anak, dari kitab Mazmur yang telah kita baca tadi dari pasal 145 ayat 1 sampai 15, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui dan kita pelajari mengenai keanekaragaman budaya yang ada di bangsa kita. Yang pertama, Daud mengajak bangsa Israel memuji dan mengagungkan Allah karena berbagai pekerjaan besar yang telah dilakukannya. Ya, apa pekerjaan besar Allah bagi bangsa Israel? Yaitu yang pertama, membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, kemudian membimbing bangsa Israel sampai ke tanah perjanjian. Tanah perjanjiannya adalah tentu kita tahu yaitu tanah Kanaan. Kemudian memberi makan setiap hari. Nah, anak-anak masih ingat ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir? Kalau kita lihat di Alkitab lagi bagaimana Tuhan memelihara mereka, ya, di perjalanan di padang gurun, dan Tuhan selalu memberikan mereka makan setiap hari. Dan ini adalah merupakan pekerjaan besar yang Tuhan lakukan terhadap bangsa Israel. Kemudian memberi rahmat kepada setiap makhluk ciptaannya. Siapa itu makhluk ciptaannya? Yaitu tentu Bapa dan anak-anak semua. Dan semua yang ada di muka bumi ini adalah merupakan makhluk ciptaan daripada siapa? Daripada Tuhan. Dan Tuhan memberikan kita rahmat. Dan ini patut kita syukuri. Yang kedua, dari Alkitab tadi yang telah kita baca, yang kedua kita dapat melihat yaitu seperti bangsa Israel, kebinekaan dan kesatuan bangsa Indonesia merupakan mujizat dari Allah atau karya agung dari Allah. Nah, anak-anak, ini merupakan sesuatu yang luar biasa. Apa itu? Yaitu anak-anak harus tahu di Indonesia ini merupakan adalah negara yang sangat besar, yang banyak perbedaannya, banyak budayanya, banyak agamanya, tetapi kita dipersatukan di dalam
kebinekaan tunggal ika, ya, sama seperti bangsa Israel, ya. Dan ini adalah merupakan mujizat daripada Tuhan, atau merupakan karya agung daripada Allah. Kalau ini bukan mujizat dari Tuhan, pasti karena perbedaan dan dan keanekaragaman yang ada di Indonesia, pasti kita tidak mungkin akan menjadi satu, atau tidak akan terjadi yang namanya kesatuan bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, yang perlu kita lakukan sebagai warga Indonesia, yaitu memuji, meluhurkan, dan bersyukur kepada Tuhan. Ini adalah kewajiban kita sebagai anak-anak Tuhan atau sebagai orang Kristen. Yang perlu kita lakukan sebagai warga Indonesia adalah memuji dan meluhurkan dan bersyukur kepada Tuhan. Kita memuji Tuhan dalam hidup kita. Kita meluhurkan, kita bersyukur karena kita bisa lahir di negara dan bangsa Indonesia. Kemudian yang keempat, sebagai bentuk rasa syukur, kita perlu berjuang untuk melestarikan keanekaragaman dan kesatuan Indonesia. Nah, ini adalah merupakan bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan. Kita perlu berjuang, kita melestarikannya, keanekaragaman dan kesatuan yang ada di Indonesia. Bagaimana caranya? Yaitu mulai dari lingkungan kita, ya, saling menghargai dan saling menghormati antara satu dengan yang lain. Nah, kemudian cara bersyukur atas anugerah Allah berupa keanekaragaman kesatuan bangsa Indonesia, antara lain yaitu mendoakan kesatuan Indonesia. Nah, ini tadi yaitu cara kita bersyukur kepada Tuhan atas keanekaragaman dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang pertama, sebagai orang Kristen, kita wajib mendoakan kesatuan Indonesia. Kenapa? Kalau Indonesia tidak bersatu, yang terjadi adalah kekacauan. Ya, kalau terjadi kekacauan, apa yang terjadi? Yaitu permusuhan antara satu dengan yang lain. Karena kenapa? Karena tidak adanya kesatuan. Maka kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan, yang tinggal di Indonesia, maka kita wajib mendoakan kesatuan bangsa kita. Kemudian yang kedua, cara kita bersyukur atas anugerah Allah adalah menumbuhkan rasa cinta dan bangga pada keanekaragaman Indonesia. Nah, ini juga sangat penting, ya, menumbuhkan rasa cinta dan bangga pada keanekaragaman Indonesia. Ya, walaupun kita berbeda-beda, tetapi kita mencintai satu dengan yang lain. Dan kemudian kita juga bangga, ya, kita bangga karena kita memiliki kekayaan atau keanekaragaman di Indonesia. Dan kita harus menumbuhkan rasa cinta itu dan menumbuhkan juga rasa bangga pada keanekaragaman itu. Nah, ini adalah cara kita bersyukur atas anugerah Allah dalam keanekaragaman dan kesatuan bangsa Indonesia. Dan yang ketiga adalah belajar dengan tekun agar kelak dapat berguna bagi nusa dan bangsa. Nah, mulai hari ini atau mulai saat ini, cara kita bersyukur untuk keanekaragaman atau kesatuan bangsa Indonesia adalah itu belajar dengan tekun. Kenapa kita harus belajar dengan tekun? Dengan kita belajar tekun, pasti kita akan menjadi orang yang pintar, dan ilmu yang kita dapatkan bisa berguna untuk bangsa dan negara kita. Ya, bisa berguna untuk bangsa dan negara kita. Dan ini adalah yang perlu anak-anak kami mengerti dan pahami, yaitu bagaimana cara kita bersyukur atas anugerah Allah di dalam keanekaragaman dan kesatuan bangsa Indonesia, ya, yaitu belajar dengan tekun agar kelak dapat berguna bagi nusa dan bangsa. Ya, kalau
belajarnya hanya asal-asalan, belajarnya dengan malas-malasan, maka kita tidak akan pintar, dan ilmu yang kita dapat tidak akan bisa kita pergunakan untuk membangun bangsa dan negara kita, ya. Dan yang terutama untuk membangun diri kita sendiri. Nah, anak-anak kami yang terkasih, untuk pembelajaran dan penjelasan materi pagi hari ini mengenai bangga dan syukur atas keanekaragaman dan kesatuan bangsa Indonesia, cukup sekian untuk penjelasannya, dan Bapak harap anak-anak dapat mengerti, dapat memahami, dan dapat bermanfaat mulai hari ini dan sampai nanti anak-anak kami menjadi dewasa. Biarlah anak-anak kami menjadi anak-anak yang berguna, menjadi anak-anak yang bermanfaat bagi bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Harapan Bapak tetap semangat untuk belajar dan tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Untuk menutup materi pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini kami telah belajar bersama-sama untuk materi agama. Terima kasih untuk hari yang indah Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Bapa buat anugerah-Mu. Berkati anak-anak-Mu yang mau belajar, yang ada di rumah. Tuhan terus jagai, berikan kesehatan selalu, dan juga kedua orang tua mereka Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk pelajaran hari ini, dan terima kasih untuk berkat-Mu buat kami. Terima kasih. Amin. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.